Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Tias. Perkenalkan kami dari kelompok pembuatan sistem ERP pada UMKM Goodway. Kami dari Prodi S1 Sistem Informasi Universitas Dinamika akan eh, mempresentasikan laporan pembuatan sistem ERP pada UMKM Goodway. Nah, sebelum kita lanjut, saya akan menjelaskan pembagian tugasnya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu ada rekan saya yang bernama Novian Adi Zulfikar. Tugasnya yaitu membuat isi dokumen dan membuat diagram FMN. Yang kedua yaitu ada rekan saya yang bernama Jonathan Kevin. Tugas dia yaitu merancang sistem ERP di Udo, membuat isi dokumen, dan memperbaiki gambar FMN. Yang ketiga yaitu ada rekan saya yang bernama Alif Raihan Islami. Tugasnya yaitu membuat rancangan dokumen, membuat isi dan membuat isi dokumen. Yang keempat yaitu saya sendiri, Ariel Bintang Pratama. Tugas saya sendiri yaitu membuat isi dokumen dan berkoordinasi dengan pemilik usaha. Oke, kita akan lanjut ke bagian bab 1, identifikasi UMKM. Untuk deskripsi UMKM-nya sendiri, UMKM ini bernama Goodway, bidang usahanya itu produksi minuman tradisional berkarbonasi. Lokasinya itu berada di Jalan Bula Asri nomor 8, Dusun Lidah, Jambiran, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Produk atau jasa utama UMKM ini itu minuman tradisional berkarbonasi dalam kemasan. Mungkin deskripsi singkat, Goodway adalah sebuah UMKM yang berlokasi di Banyuwangi dan berfokus pada produksi minuman herbal tradisional berkarbonasi siap minum, seperti temulawak dan kunyit asam. Usaha ini berdiri berawal dari inisiatif sang pemilik sekitar tahun 2008 sampai 2009 dengan produk pertamanya yaitu sirip temulawak. Proses operasional UMKM ini didukung oleh 4 orang karyawan yang bekerja 8 jam sehari dari pukul 7 pagi hingga jam 4 sore. Proses operasional ini mencakup seluruh rangkaian proses mulai dari pelatihan penilaian produk hingga distribusi ke pelanggan. Aktivitas produksi dilakukan secara periodik sebanyak 2 hingga 3 kali seminggu, mencakup tahap pemasakan pada malam hari serta proses karbonasi atau CO2 dan pengemasan pada pagi harinya untuk menghasilkan rata-rata 50 gram produk siap distribusi. Namun, seluruh alur bisnis ini masih ditopang oleh sistem pencatatan keuangan dan administrasi manual yang mengandalkan nota fisik serta ingatan pengelola. Sehingga perusahaan belum memiliki pemantauan stok otomatis maupun laporan laba rugi yang terintegrasi secara real time. Lanjut kita ke bagian struktur organisasi. Untuk struktur organisasinya yaitu dia ada dua, yaitu owner dan karyawan produksi. Kita jelaskan untuk owner ini, tanggung jawab si owner ini apa aja. Yang pertama, menentukan jadwal dan jumlah produksi harian atau mingguan. Yang kedua, menerima hasil laporan produksi yang saat ini masih dilakukan secara lisan. Yang ketiga, mengambil keputusan strategis terkait pengadaan bahan baku dan pengembangan produk. Yang keempat, mengatur segala keuangan yang ada di perusahaan mulai dari pembelian bahan baku, upah karyawan, hingga hasil pendapatan penjualan. Yang kedua, karyawan produksi. Tanggung jawab si karyawan produksi ini yang pertama melaksanakan surat tahapan proses produksi sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh pemilik. Yang kedua yaitu melaporkan hasil produksi dan kendala yang dihadapi di lapangan pemilik secara langsung. Yang selanjutnya yaitu masalah yang dihadapi oleh UMKM. Nah, permasalahan utama yang dihadapi oleh UMKM Goodway ini diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, penentuan jadwal dan jumlah produksi saat ini hanya berdasarkan perkiraan atau laporan lisan tanpa sinkronasi dengan data stok bahan baku. Yang kedua, data penggunaan bahan dan hasil produksi sebelumnya tidak tersimpan dalam database, melainkan hanya berupa catatan terpisah atau ingatan. Yang ketiga yaitu data pencatatan keuangan dan hasil pendapatan penjualan pada UMKM ini tidak tersimpan dalam database atau masih manual. Pencatatan keuangan hanya tersimpan dalam sebuah buku keuangan atau ingatan saja. Yang keempat yaitu solusi yang ditawarkan. Berdasarkan permasalahan yang dialami perusahaan saat ini, kami merekomendasikan solusi sebagai berikut. Yang pertama yaitu perluasan karyawan ke dalam berbagai bidang. Guna meningkatkan efisiensi operasional dan memastikan pertumbuhan usaha yang lebih profesional, UMKM Goodway
direkomendasikan untuk menambah atau membagi karyawan karena tugas yang lebih spesifik. Dengan struktur saat ini hanya ditopang oleh pemilik dan 3 orang karyawan produksi, pembagian tugas yang lebih bervariasi di luar ini masak atau pemasak akan membantu memperlancar administrasi bisnis. Yang kedua, rekonstruksi struktur organisasi. Penataan ulang bagian organisasi sangat diperlukan untuk memperjelas wewenang, tanggung jawab, serta batasan hak akses dalam operasional harian. Rekonstruksi ini nantinya diimplementasikan ke dalam sistem ERP untuk memisahkan peran strategis dan peran teknis. Owner akan bertindak sebagai administrator tertinggi yang mengontrol validasi finansial dan pembelian, sedangkan karyawan produksi diberikan hak akses fungsional yang terbatas pada pengelolaan stok dan produksi manufaktur saja. Yang ketiga yaitu integrasi alur bisnis ke dalam satu sistem terpusat. Solusi paling krusial adalah memigrasi seluruh alur bisnis konvensional ke dalam satu platform ERP digital yang terintegrasi seperti Udu. Dengan sistem terpusat ini, seluruh rangkaian operasional mulai dari karyawan, membuat permintaan, pembelian barang ke vendor, penyusunan formula produksi, bill of material, pemantauan stok otomatis real time, hingga validasi nota penjualan dan pembuatan faktur oleh pemilik dapat saling terhubung tanpa perlu lagi bergantung pada nota fisik atau ingatan semata. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Jonathan Kevin. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai pembagian role dan hak aksesnya. Yang pertama, identifikasi user. Pertama ada owner atau pemilik. Di sini perannya itu sebagai otoritas tertinggi dan mengambil keputusan utama dalam seluruh operasional UMKM Goodway ini. Lalu peran ini juga berfungsi sebagai pemantau yang mengawasi performa bisnis secara real time, mulai dari pengadaan atau pembelian bahan baku hingga akhir operasi penjualan. Selain itu, pemilik juga bertanggung jawab atas validasi laporan keuangan, arus kas, dan penentuan margin keuntungan. Oleh karena itu, owner memiliki peran yang sangat penting sebagai administrator sistem yang mengelola seluruh modul yang ada di dalam modul ERP ini. Yang kedua ada user 2, CRM dan sales. Di sini bertanggung jawab penuh pada siklus penjualan dan hubungan pelanggan. Peran ini juga bertugas melakukan input leads, lalu mengelola sales pipeline, dan membuat dokumen quotation hingga menerbitkan sales order. Yang ketiga ada purchasing dan manufacturing. Peran ini berfokus pada aktivitas produksi dan pembelian bahan baku. Hak akses yang diberikan itu berfokus pada modul purchase, manufacturing, dan inventory. Yang keempat ada accounting. Peran ini bertanggung jawab atas segala bentuk pencatatan administrasi keuangan dan pembukuan perusahaan. Hak akses yang diberikan juga berfokus pada invoicing dan accounting. Yang kelima ada HRM, yaitu mengelola aset sumber daya manusia pada UMKM Goodway seperti manajemen karyawan dan penggajian. Hak akses yang diberikan juga meliputi modul employees dan payroll. Selanjutnya ada matriks hak aksesnya. Di sini owner memegang kontrol penuh sebagai administrator di semua modul. Yang kedua, user, sales, dan CRM. Di sini sebagai administrator pada modul CRM dan sales. Juga user pada manufacturing, user pada inventory dan invoicing. Yang ketiga, purchase dan manufacturing. Di sini sebagai administrator pada modul purchase, manufacturing, dan inventory. Yang keempat, accounting sebagai administrator pada modul invoicing dan accounting. Juga sebagai user pada sales dan purchase untuk melihat dokumen. Lalu user HRM sendiri sebagai administrator pada modul HRM, yaitu payroll dan absen. Juga sebagai user pada manufacturing, invoicing, dan accounting. Selain itu, keempat user tadi juga memiliki akses untuk project dan timesheet.
Selanjutnya di sini pembagian hak aksesnya yaitu saya sendiri sebagai owner dengan hak akses meliputi semua modul sebagai administrator. Yang kedua, ada Novian Arti Zulfikar di sini sebagai CRM dan sales dengan modul utama inventory sebagai user dan penjualan. Lalu ada Alif Faizal Islami di sini sebagai accounting specialist dan purchase manufacturing dengan modul utama yaitu invoicing dan accounting, lalu ada purchase, manufacturing, dan inventory. Selanjutnya yang keempat ada HRM spesialis, yaitu mengelola employees dan payroll. Selain itu juga sebagai user pada accounting untuk melihat dokumen. Selanjutnya bab 3 akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih Kevin. Saya Novian dan akan melanjutkan bab 3 yaitu analisis workflow. Yang pertama itu ada analisis siklus proses bisnis terintegrasi. Untuk merealisasikan solusi ERP terpusat pada UMKM Goodway, siklus operasional konvensional yang awalnya mengandalkan pencatatan manual dan ingatan, kini dirombak menjadi sebuah aliran proses bisnis yang saling terintegrasi lintas fungsi. Alur ini disusun secara kronologis menggunakan pendekatan interkoneksi modular pada UDO dengan urutan siklus sebagai berikut. Yang pertama itu ada siklus manajemen sumber daya manusia atau employee setup. Proses bisnis ini diawali dengan pemetaan dan pendaftaran seluruh aset sumber daya manusia ke dalam modul HRM. Langkah awal ini krusial untuk menentukan pembagian tugas, pencatatan log kehadiran, penentuan komponen struktur gaji, serta pembatasan akses operasional masing-masing pengguna di dalam sistem. Yang kedua itu ada siklus pengadaan bahan baku atau purchase. Setelah struktur personalnya siap, operasional fisik dimulai dari siklus pengadaan. Berdasarkan analisis persediaan, dilakukan pembuatan dokumen request for quotation kepada vendor. Dokumen ini wajib melalui tahap validasi oleh owner menjadi purchase order guna mencatat transaksi pengadaan bahan baku seperti rempah segar, gula, gas CO2, dan galon air secara digital. Yang berikutnya itu ada siklus manajemen produk dan inventory. Bahan baku yang telah diterima melalui siklus pembelian dicatat sebagai aset inventory resmi perusahaan. Pada tahap ini, dilakukan penyusunan master of data produk, jadi serta perumusan bill of material sebagai standar bahan baku komponen produksi. Langkah ini memastikan sistem dapat memotong saldo stok bahan baku secara otomatis saat manufaktur berjalan. Lalu yang berikutnya ada siklus manajemen hubungan pelanggan dan penjualan. Aktivitas komersial berjalan secara paralel, di mana data prospek pelanggan dikelola melalui pipa penjualan pada modul CRM. Ketika terjadi kesepakatan dagang, data tersebut akan dikonversi menjadi dokumen penawaran hingga diterbitkan dokumen sales order resmi sebagai pemicu utama kebutuhan pemenuhan produk. Yang lalu berikutnya ada siklus produksi manufaktur. Dokumen sales order atau kebutuhan pemenuhan stok gudang akan memicu diterbitkannya dokumen manufacturing order. Pada modul manufacturing, karyawan produksi mengeksekusi pembuatan minuman tradisional berkarbonasi sesuai formula BOM. Begitu proses jadi, status MO akan mengubah menjadi done yang secara otomatis menambah kuantitas produk jadi siap edar di gudang inventory. Yang terakhir ada siklus keuangan dan akuntansi. Muara dari seluruh rangkaian aktivitas operasional berada pada modul accounting. Dokumen sales order yang terpenuhi dikonversi menjadi customer invoice. Siklus ini berakhir ketika owner memvalidasi rekonsiliasi pembayaran kas atau bank sehingga seluruh jurnal akuntansi terbaru otomatis membentuk laporan laba rugi perusahaan. Lalu yang berikutnya untuk BPMN akan dijelaskan oleh teman saya, Alif. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang BPMN operasional dari UMKM Goodway. Di sini BPMN dimulai dari HRM, memulai siklus operasional, yaitu menyusun data master karyawan dan payroll. Dilanjut ke bagian purchasing and manufacturing, melakukan cek stok gudang dan input permintaan pembelian.
Lalu lanjut ke owner, apakah disetujui apa tidak. Jika disetujui, maka owner akan melakukan validasi purchase order. Lanjut lagi ke bagian purchase, melakukan input penerimaan barang dan setup BOM. Lalu dilanjut ke bagian CRM atau sales, mengelola prospek CRM dan membuat quotation. Lanjut lagi ke owner yang memvalidasi sales order. Lalu purchasing and manufacturing melakukan eksekusi manufacturing order. Lalu lanjut ke input produk jadi ke sistem. Lalu lanjut ke sales yang membuat draft customer invoice. Lalu lanjut lagi ke owner yang melakukan validasi customer invoice. Lalu lanjut ke CRM yang menerima validasi payment. Lalu lanjut lagi ke SRIM, melakukan input payslip ke karyawan. Lalu lanjut lagi ke accounting yang mereview laporan pemasukan dan pengeluaran. Lalu proses selesai. Berikutnya dilanjutkan oleh teman saya. Oke, jadi saya akan melakukan job desk saya yaitu sebagai HRM. Di sini saya adminnya itu employees dan payroll. Saya mulai dari employees dulu. Nah, di sini employees sudah saya isi semua. Saya coba ambil salah satu, misal Alif. Nah, di sini work resume-nya seperti ini sudah ditulis. Dia di Departemen Akunting, job posisinya sebagai akunting spesialis, dan job titelnya sebagai akunting spesialis. Untuk resume-nya seperti ini. Untuk payroll-nya di sini dia kontraknya Juni tanggal 21 tahun 2026. Untuk penggajiannya dia sebesar 5 juta per bulan, dan employee type-nya dia sebagai karyawan, dan tipe kontraknya itu permanen. Untuk kategori pembayarannya yaitu memakai kategori pembayaran Indonesia atau Indonesia Employee. Salary adjustment-nya, batches-nya, settings-nya semua sudah. Baik Ibu Tias, di sini saya akan melanjutkan proses bisnis. Jadi proses bisnis yang pertama kali saya lakukan yaitu cek stok gudang dan input permintaan pembelian. Jadi saya cek dulu untuk inventory-nya. Di sini yang paling sedikit yaitu temulawak. Kita akan melakukan input pembelian kepada vendor terlebih dahulu. Jadi kita ke purchase, kita new, kita add produk yang mau dibeli, temulawak berapa kilo, kita misalnya beli 10 kilo, kita confirm order. Oh ini kita isi dulu vendornya, yaitu CV vendor 2. Untuk vendor temulawaknya kita confirm order. Baik, selanjutnya akan dilakukan oleh owner validasinya. Baik, di sini saya akan menginput penerimaan barang dan setup BOM. Baik, di sini kita cek dulu apakah sudah terinput. Tadi kan stoknya cuma 1, sekarang harusnya menjadi 11. Ya, sudah jadi 11 kilo. Baik, saya akan melakukan setup BOM terlebih dahulu. BOM. Ini
Baik, selanjutnya barang yang mau kita bikin yaitu temulawak jadi dengan bahan temulawak, gas CO2, gula, dan galon baik, air. selanjutnya akan dijelaskan oleh saya yaitu Novian Arifin Fikar dengan role CRM Kita dan akan sales. Di sini saya akan menjelaskan manufacturing tentang order, mengelola prospek CRM dan membuat quotation. Langsung saja bikin temulawak jadi, ke modul akan CRM, klik new, company-nya Malvin. kita ambil contoh company, dan setelah di sini kita isi kurs 4. Emailnya kita ambil contoh email teman saya. Lalu di sini kita bisa isi kayak 50.000. Klik add. Lalu buka yang baru kita buat tadi. Untuk probability-nya kita isi bebas. Saya ambil contoh 75%. Expected closing-nya kita ambil 12 Juli. Lalu klik new quotation. Di page ini kita pilih add a product, lalu pilih produk, yaitu contoh saya ambil temulawak jadi, dan kuantitinya kita isi 5 karena tadi saya isi 50.000 di yang awal tadi. Langsung klik confirm. Setelah owner melakukan validasi sales order, kita melakukan eksekusi manufacturing order. Kita produce all. Jadi quantity dari temulawak jadi sudah terbuat. Temulawak jadi sudah berubah menjadi 48 botol. Sudah terinput ya di inventory temulawak jadinya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Lalu create invoice, butuh buat invoice, ke draft invoice-nya. Di sini langsung aja klik confirm, lalu klik pay untuk pilih metode pembayaran, yaitu cash, create payment, klik pay lagi untuk bayar, langsung validate. Saya akan kembali dan melakukan payroll. Nah, di sini saya akan melakukan menginput data penggajian karyawan. Caranya itu masuk ke payroll, terus ke payslips, masuk lagi ke payslip. Nah, di sini saya baru nulis satu yang bernama Alif. Di sini saya akan menambah orang. Cara menambah penggajian yang pertama kita masuk ke new off cycle. Nah, di sini kita cari siapa yang mau digaji. Misal saya gaji Vian, pay-nya Juni 2006, regular pay. Nah, untuk ini forward days-nya dia sudah otomatis, jadi gajinya si Vian ini 5 juta dalam 23 hari ya. Nah, untuk salary input-nya tidak perlu diisi. Jika sudah semua kita compute sheet. Nah, di sini sudah terlihat payslip sudah dibuat, tinggal kita validasi, klik OK. Setelah kita validasi, di sini sudah terbuat payslip dari Vian. Di sini sudah ada payment report-nya. Mungkin seperti itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, Ibu Tias, di sini saya akan melanjutkan untuk bagian accounting, yaitu tugasnya mereview laporan pemasukan dan pengeluaran.
Baik, di sini kita langsung saja ke modul accounting. Kita masuk ke reporting, kita cek balance sheet-nya. Di sini total earning-nya itu 460.000. Total pendapatannya 460.000. Di sini kita juga bisa untuk melihat PDF-nya. Ini akan terunduh langsung balance sheet-nya. Balik lagi ke accounting. Kita cek profit and loss. Di sini gross profit kita sebesar 460.000. Expense-nya masih 0. Profitnya 460.000 dan net profit left after allocation and withdraw adalah 460.000. Baik, itu saja Ibu. Yes. Setelah semua proses operasional tadi, maka project operasional end-to-end produk temulawak jadi telah dinyatakan selesai. Sehingga mulai dari proses pembelian material, lalu proses penjualan, produksi, pengelolaan karyawan, dan hingga pengelolaan keuangan dinyatakan selesai. Lalu di timesheet-nya kita bisa melihat waktu yang telah dihabiskan oleh masing-masing user. Seperti ini. Seperti itu. Baik, selanjutnya kesimpulan akan dijelaskan oleh teman saya Novian. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang kesimpulannya. Berdasarkan hasil analisis, perancangan serta implementasi sistem ERP berbasis Odoo yang telah dilakukan pada UMKM Goodway, kami menjabarkan yaitu yang pertama ada transformasi bisnis menuju ekosistem digital terintegrasi. Implementasi sistem ERP Odoo telah berhasil memodernisasi model bisnis konvensional UMKM Goodway secara menyeluruh dengan menggantikan pencatatan manual berbasis nota fisik dan ingatan menjadi platform digital yang terpusat. Proses digitalisasi ini sukses menyatukan dan menghubungkan seluruh rantai operasional harian dari hulu ke hilir, mencakup pengadaan bahan baku, manufaktur, manajemen gudang, hingga alur penjualan dan distribusi. Lalu yang kedua ada optimalisasi tata kelola peran dan pengendalian finansial strategis. Konfigurasi sistem hak akses pada Odoo mampu menyelaraskan pembagian tugas kerja dengan struktur organisasi perusahaan yang lebih rapi dan aman. Pembatasan wewenang ini berjalan efektif dengan memfokuskan karyawan produksi pada aspek operasional lapangan seperti input data bahan dan hasil produksi, sementara pemilik memegang otoritas penuh dalam melakukan validasi finansial vital seperti menyetujui purchase order, sales order, hingga invoice. Lalu yang ketiga ada peningkatan validitas dan transparansi manajemen persediaan secara real time. Penerapan model inventory terbukti menjadi solusi yang krusial dalam mengeliminasi masalah ketidakakuratan pemantauan persediaan yang selama ini dihadapi perusahaan. Mekanisme pencatatan otomatis terhadap produk jadi seperti varian temulawak dan kucing asam pasca produksi menjamin pembaruan saldo stok berjalan secara real time, sehingga potensi terjadinya deviasi atau selisih barang di dalam gudang dapat diminimalisir. Lalu yang keempat adalah standarisasi alur transaksi dan penguatan akurasi keuangan. Pemanfaatan modul sales berhasil membentuk standarisasi administrasi transaksi dagang yang jauh lebih akuntabel dan struktur tersusun secara sistematis. Rangkaian proses bisnis runut mulai dari pembuatan pesanan, penyusunan draft faktur, hingga pelunasan pembayaran, memastikan setiap arus kas masuk terdokumentasi dalam suatu basis data terpadu guna mempermudah pemilik dalam mengevaluasi tingkat profitabilitas usaha. Secara menyeluruh, pembuatan sistem ERP Odoo pada UMKM Goodway bukan sekedar menjadi alat membantu administrasi biasa, melainkan sebuah solusi strategis yang secara signifikan meningkatkan efisiensi operasional harian, mencegah risiko kehilangan data bisnis,
serta memberikan kemudahan bagi pemilik usaha dalam memantau kesehatan finansial perusahaan secara terintegrasi. Baik, segitu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.